Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Kita bersama Kita Sehat. Langsung saja kita akan mendengarkan penjelasan dari Dokter Sony. Silahkan dokter. Oke. Kita balik lagi terkait tentang bagaimana medikamentosanya, terkait pengobatannya. Sebenarnya seperti dibilang tadi ya, bahwasanya kalau kita bilang sindrom metabolik berarti adanya kumpulan gejala. Berarti adanya darah tinggi, adanya gula darah yang berlebih, kemudian adanya dislipidemia dan juga obesitas sentral. Nah, maka dari itu prinsip pengobatannya adalah mengintervensi semua faktor risiko yang menjadi komponen dari sindrom metabolik tersebut. Jadi kalau memang misalnya dia ada gula darah tinggi, ya udah kita obati gula darahnya. Kemudian kalau darah tinggi kita obati darah tingginya. Yang jelas, kalau kita misalnya bilang dia sindrom metabolik, otomatis ada 3 kelainannya ya, 3 dari 5 faktor. Ya berarti kalau misalnya kita mau medikamentosa, otomatis 3 penyakit yang kita obati. Seperti itu. Nah, ini dia yang saya bilang tadi terkait latihan fisik. Ternyata dari Kementerian Kesehatan ya, dia udah bilang terkait latihan fisik yang baik, benar, terukur dan teratur. Nah, kalau misalnya kita bilang untuk tipe yang pertama latihan aerobik. Latihan aerobik ini sebenarnya gerakannya lebih ke kayak jogging ya, bersepeda, seperti berenang gitu. Itu bisa kita frekuensi lakukan 3-5 kali per minggu. Tetapi ingat, yang sering terjadi adalah kita memaksakan otot atau beban kerja otot ini selama 1 minggu full. Kita lari aja terus tanpa ada latihan penguatan otot atau strength training. Sehingga diakibatkan apa? Akan ada masa kita tuh mudah jadi cedera, kemudian lelah secara massa otot, nggak enak untuk beraktivitas. Harusnya ketika kita sudah berolahraga itu perasaannya semakin enak, ya semakin senang, enak beraktivitas seperti itu, menjadi lebih produktif. Nah itu yang harus diperhatikan. Berarti makanya, tidak disarankan untuk setiap hari ya dok? Iya, makanya kalau misalnya atlet aja, kalau misalnya dia latihan itu pasti akan ada selalu diselipkan latihan beban dan juga latihan kelenturan atau kita bilangnya drills ya, latihan drills gitu. Itu. Nah, itu yang harus disarankan. Makanya disarankan nih seperti ini dia polanya. 3-5 kali per minggu ya, dengan intensitasnya ada yang sedang, ada yang berat. Kita contoh misalnya misalnya latihan ringan kayak orang jogging, itu kan latihan ringan. Misalnya santai aja keliling selama 5 kilo. Kemudian kalau misalnya latihan beratnya diubah nih ternyata. Misalnya dia 1 kilo jadi sprint gitu. Itu latihan intensitas dengan berat. Karena kenapa? Dia untuk meningkatkan kualitas dari kardiorespirasinya, sistem jantung dan pernafasannya. Karena dan juga ini disesuaikan dengan heart rate ya, beban dari jantung seseorang. Kalau misalnya ingin mudahnya biasanya 220 dikurangi dengan usia. Jadi itu adalah jumlah heart rate maksimal, beban detak jantung maksimal selama 1 menit. Makanya kadang kalau misalnya seorang atlet itu ada yang sampai 180, tetapi usianya masih 22 ya, normal-normal aja. Kadang orang bilangnya takikardi, enggak, karena dia lagi proses dalam latihan olahraga, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada latihan kekuatan atau kita bilang strength training. Jadi kayak misalnya ngangkat beban ya, kemudian push up, sit up, itu salah satu latihan yang difungsikan untuk penguatan otot sehingga tidak rentan cedera. Nah inilah yang harus diperhatikan. Itu 2 kali dalam 1 minggu. Kemudian biasanya dilakukan sebanyak 2-4 set. Misal kita main beban nih buat pembentukan otot-otot di bicep. Nah dilakukan 2 kali gitu kan, sampai 4 kali set sebanyak 8-10 repetisi. Jadi diulang 1-2 gitu. Angkat galon juga termasuk? Iya, angkat galon juga. Angkat galon. Nggak mungkin sampai 2-4 kali repetisi gitu. Kemudian yang ketiga adalah latihan kelenturan. Nah ini adalah drills trainingnya. Jadi misalnya kita kayak gerakan jumping jack seperti itu ya. Itu salah satu contohnya. Gunanya buat apa? Buat peregangan otot-ototnya. Ya pada intinya, makanya kadang orang yang misalnya fokus ke penurunan berat badan itu dia menjadwalkan latihan. Misalnya di Senin, Rabu, sama Jumat dia latihan aerobik. Kemudian diselipkan pada saat Selasa sama Kamis dia latihan kekuatan. Sabtu dia latihan kelenturan. Seperti itulah kira-kira. Nah ini juga bilang latihan fisik pokoknya harus baik, benar, terukur, dan teratur. Menyesuaikan ya. Jangan kita udah usia 40 mau secepat anak muda ya, jangan.
itu bisa jadi malah kena penyakit lain akhirnya ya, bisa cedera, mudah cedera. Oke, ini yang saya mau bilang juga. Ternyata benar ya, ternyata 25% populasi orang dewasa di dunia itu menderita sindroma metabolik. Ya, dan 3 kali lebih berisiko terkena serangan jantung atau stroke. Maka saya bilang tadi ini yang harus dicegah. Ternyata ada beberapa hal yang paling mempengaruhinya. Sebenarnya sih yang kita bilang adalah balik lagi ke merokok sebenarnya. Ya, karena kenapa? Merokok itu secara tidak langsung memang tidak akan menimbulkan efek yang langsung, secara langsung nggak mungkin. Dia efeknya itu terasa sekitar usia 40 tahun ke atas ya. Mulai dari mungkin gangguan di sistem pernafasannya, gangguan di pembuluh darahnya, seperti itu. Makanya disarankan yang pertama adalah cepat untuk berhenti merokok. Kemudian yang kedua, kita usahakan olahraga 30 sampai 60 menit per hari. Ini ya, cegah dengan cubit ini. Kemudian yang ketiga, berat badan yang ideal. Nah, berat badan ideal ini sebenarnya dilakukan dengan penghitungan indeks massa tubuh ya. Jadi memang berat badan dibagi tinggi badan dalam meter per kali kuadrat. Kemudian yang ketiga, balik ke tingkatkan konsumsi buah, sayur, dan protein harian serta hindari lemak dan garam. Nah, kenapa nih di Bengkulu banyak yang darah tinggi? Ya, Nah, kenapa nih di Bengkulu banyak yang darah tinggi? Iya. Akan kita jawab dokter setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dokter Kito.